Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana di pagi hari. Bapak Ibu, para pejuang kesehatan yang saya cintai di seluruh Indonesia. Coba bayangkan sebuah skenario mimpi buruk ini. Malam hari, Anda tidur dengan perasaan tenang. Tidak ada keluhan apa-apa. Tidak pusing, tidak lemas, tekanan darah pun normal. Tapi saat fajar menyingsing, ketika Anda bangun pagi, tiba-tiba mulut Anda terasa kaku dan mencong. Tangan kiri Anda terasa berat dan sulit sekali untuk digerakkan. Kata-kata yang ingin Anda ucapkan terasa tersangkut di lidah, keluar sebagai racauan yang tidak jelas. Ketika itu terjadi, tidak ada alarm yang berbunyi, tidak ada tanda peringatan sebelumnya. Dan saat keluarga dengan panik membawa Anda ke rumah sakit, dokter hanya bisa berkata dengan wajah sedih, "Ini stroke." Saya tahu persis bagaimana rasanya, karena saya, Dr. Slamet Wibowo, selama lebih dari 3 dekade telah melihat pemandangan ini ratusan kali. Dan satu pertanyaan yang selalu menghantui adalah, kenapa bisa terjadi, padahal semalam beliau sehat-sehat saja? Yang mengejutkan, banyak sekali kasus stroke pada lansia justru dipicu oleh sesuatu yang kita anggap paling sehat, buah-buahan. Sebelum saya bongkar buah apa saja yang berbahaya, saya ingin kita saling menjaga. Silakan tulis nama dan asal daerah Bapak dan Ibu di kolom komentar ya. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Klinik Sehat Lansia. Bapak dan Ibu mungkin langsung berpikir, "Tidak mungkin dok, buah kan sehat." Itu benar, tapi itu adalah kebenaran yang hanya setengah. Itu benar hanya jika jenis buahnya tepat, porsinya seimbang, dan waktu makannya sesuai dengan kondisi tubuh kita para lansia yang unik dan rapuh. Sayangnya, 99% dari kita tidak tahu aturan mainnya. Kita tidak sadar bahwa ada beberapa jenis buah yang sangat umum kita konsumsi yang ternyata di dalam tubuh lansia bisa berubah menjadi bom waktu. Buah-buahan ini bisa membuat darah menjadi terlalu kental seperti lumpur, bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang melukai dinding pembuluh darah otak, atau bahkan bisa mengganggu kerja obat jantung dan darah tinggi yang sedang kita konsumsi. Dan yang paling licik dari semua ini adalah bahaya ini tidak langsung terasa. Ia bekerja dalam diam, hari demi hari. Setiap potongan buah sehat yang kita makan tanpa sadar perlahan-lahan menciptakan kondisi ideal bagi terbentuknya gumpalan darah kecil, yang suatu saat, di pagi hari, gumpalan itu lepas dan menyumbat aliran oksigen ke otak. Hari ini, saya akan bongkar tuntas 9 jenis buah sehat yang menjadi pengkhianat dan bisa memicu stroke di usia lanjut. Sejak kecil kita diajarkan bahwa makan buah itu baik untuk kesehatan. Buah kaya vitamin, tinggi serat, bagus untuk pencernaan, jantung, dan tekanan darah. Tapi, ada satu hal yang jarang dibicarakan. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita tidak lagi memproses buah dengan cara yang sama seperti saat kita muda dulu. Mungkin banyak di antara kita yang masih rutin makan buah setiap hari. 1 pisang di pagi hari, segelas jus jeruk bersama obat, beberapa potong mangga setelah makan malam. Semua terdengar sehat, tapi apakah kebiasaan itu masih sesuai dengan kondisi tubuh yang sudah menua? Setelah usia lanjut, organ penting seperti hati, ginjal, dan pembuluh darah mulai melambat fungsinya. Hati tidak lagi memecah obat seefisien dulu, dan ginjal pun melambat dalam membuang kelebihan kalium. Pembuluh darah menjadi lebih kaku dan lebih mudah meradang. Akibatnya, buah yang dulunya aman kini bisa menjadi pemicu tekanan darah naik turun, gangguan irama jantung, hingga terbentuknya gumpalan darah kecil di otak. Saya sering bertemu pasien yang berkata, "Dok, saya tidak makan gorengan, tidak minum minuman manis, saya hanya makan buah dan sayur." Tapi, hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula naik drastis, tekanan darah tidak stabil, dan aliran darah ke otak terganggu. Masalahnya bukan pada buahnya, tapi di waktu makan,
jumlah, dan cara tubuh kita merespons. Mari kita mulai dengan pengkhianat pertama. Pengkhianat ginjal nomor 1, yang ini mungkin akan mengejutkan Anda. Anggur, sang pil gula beracun. Pak Budi Santoso dari Medan, 62 tahun, seorang pedagang buah yang setiap hari menikmati anggur manis impor. Ia selalu bilang, anggur semanis ini pasti bergizi. Hasilnya, saat pemeriksaan kesehatan, gula darahnya ditemukan tinggi dan fungsi ginjalnya mulai memburuk. Ketika saya memberitahu beliau bahwa masalahnya mungkin ada pada anggur, beliau sama sekali tidak percaya. Padahal, bagi ginjal lansia, anggur adalah pembunuh tersembunyi. Alasan utamanya ada 3. Pertama, kandungan gula anggur sangat tinggi. Satu tandan anggur bisa mengandung gula setara dengan segelas minuman boba. Gula-gula ini akan cepat menaikkan gula darah dan menambah beban penyaringan ginjal. Kedua, gula darah yang tinggi akan merusak pembuluh darah mikro di ginjal. Dalam jangka panjang menyebabkan pengerasan saringan ginjal, penyebab utama gagal ginjal akibat diabetes. Ketiga, anggur sangat mudah membuat ketagihan. Saya pernah melihat pasien yang bisa makan 2 kilogram anggur dalam sehari. Ini adalah beban yang luar biasa besar bagi ginjal. Jika Anda sangat suka anggur, batasi tidak lebih dari 10 butir per hari dan makanlah setelah makan utama. Pengkhianat ginjal kedua, leci, sang bom fruktosa pemicu batu ginjal. Ibu Dewi Kartika dari Bandung, 66 tahun, sangat suka makan leci setiap musimnya, bisa makan 1 kilogram per hari. Suatu hari, beliau tiba-tiba mengalami sakit pinggang hebat. Setelah diperiksa ditemukan batu ginjal dan kadar asam uratnya tinggi. Masalahnya ada pada leci. Pertama, kandungan fruktosa leci sangat tinggi, yang saat dipecah tubuh akan menghasilkan banyak asam urat, cikal bakal batu ginjal. Kedua, fruktosa tinggi juga menyebabkan resistensi insulin, yang secara tidak langsung merusak ginjal. Jika Anda suka leci, batasi tidak lebih dari 5 butir sekali makan, dan jangan saat perut kosong. Pengkhianat ginjal ketiga yang dijuluki buah kebahagiaan, namun bisa menjadi buah malapetaka, pisang. Pak Arto Sutrisno dari Semarang, 71 tahun, menderita penyakit ginjal kronis stadium 3. Beliau dengar pisang baik untuk jantung, jadi setiap hari makan 2 buah. Hasilnya, saat kontrol kadar kalium darahnya terlalu tinggi, hampir menyebabkan gangguan irama jantung yang fatal. Masalah utama pisang adalah kandungan kaliumnya yang sangat tinggi. Bagi ginjal sehat, ini tidak masalah. Tapi bagi ginjal lansia yang sudah melemah, kelebihan kalium ini ibarat listrik kelebihan beban, bisa korsleting kapan saja. Jika ginjal Anda normal, batasi 1 buah per hari. Jika sudah ada penyakit ginjal, sebaiknya hindari pisang sama sekali. Pengkhianat keempat, si asam manis yang dianggap sahabat pencernaan, nanas. Banyak orang tua di Indonesia percaya bahwa nanas bisa membantu melunakkan daging dan melancarkan pencernaan. Tapi apakah Bapak dan Ibu tahu bahwa nanas mengandung enzim dan asam yang bisa menjadi sangat berisiko jika dikonsumsi pada waktu dan kondisi yang salah? Nanas mengandung bromelain, sebuah enzim kuat yang memang bisa membantu memecah protein. Tapi di sisi lain, bromelain juga memiliki efek seperti pengencer darah ringan. Bagi lansia yang sudah rutin mengkonsumsi obat pengencer darah dari dokter seperti Aspilet, Clopidogrel, atau warfarin, efek pengencer darah dari nanas ini bisa menjadi berlipat ganda, menyebabkan darah menjadi terlalu encer. Akibatnya, pembuluh darah menjadi lebih rapuh dan mudah mengalami perdarahan halus yang tidak disadari, termasuk perdarahan mikro di dalam otak. Selain itu, nanas juga punya kadar asam yang cukup tinggi. Ketika dimakan di malam hari, asam ini bisa memicu naiknya asam lambung atau GERD saat kita tidur. Pada sebagian lansia, refleks ini diam-diam menyebabkan gangguan pernapasan ringan atau microaspiration yang menurunkan kadar oksigen ke otak saat tidur. Kombinasi antara darah yang terlalu encer dan pasokan oksigen yang menurun di malam hari ini adalah resep yang sangat berbahaya dan bisa memicu stroke. Saya ingat Pak Gede, seorang pensiunan pemandu wisata berusia 75 tahun dari Bali.
beliau punya kebiasaan makan beberapa potong nanas madu setelah makan malam, lalu minum obat pengencer darahnya sebelum tidur. Suatu pagi, beliau terbangun dalam keadaan bingung, bicara tidak jelas. Pemeriksaan menunjukkan adanya stroke iskemik ringan yang diduga kuat dipicu oleh kombinasi efek bromelain dan refleks asam lambung saat tidur. Jadi apa yang harus dilakukan? Tetap boleh makan nanas, tapi pastikan waktunya di siang hari, dalam jumlah kecil, dan beri jeda yang sangat jauh dengan waktu minum obat pengencer darah Anda. Jangan pernah makan nanas sebelum tidur. Pengkhianat kelima, sang primadona musiman. Mangga harum manis. Siapa yang bisa menolak kelezatannya? Teksturnya lembut, rasanya manis legit, dan aromanya begitu menggoda. Tapi, apakah Bapak dan Ibu tahu bahwa satu potong mangga matang bisa mengandung lebih banyak gula daripada satu buah donat? Di usia lanjut, tubuh kita tidak lagi mampu merespons lonjakan gula darah secepat saat muda. Setelah makan mangga yang sangat manis, kadar gula darah bisa naik tajam seperti roket. Bagi lansia yang sudah memiliki resistensi insulin atau pradiabetes, lonjakan ini memicu serangkaian reaksi berbahaya. Pembuluh darah mengencang, peradangan meningkat, dan darah menjadi lebih kental. Semua ini menciptakan kondisi ideal untuk terbentuknya gumpalan darah di otak. Selain itu, mangga juga mengandung senyawa alami yang dapat mengganggu kerja enzim di hati yang bertugas memetabolisme dan membuang racun obat-obatan. Kombinasi antara lonjakan gula dan potensi interaksi obat ini sangat membebani tubuh. Untuk itu, jika Bapak dan Ibu menyukai mangga, nikmatilah dalam jumlah sangat kecil, hanya beberapa potong saja, dan hanya di siang hari. Jangan pernah makan mangga dalam bentuk jus atau buah kering yang kadar gulanya jauh lebih pekat. Pengkhianat keenam, si cantik yang penuh pestisida, stroberi. Buah ini secara konsisten berada di urutan teratas daftar buah dengan kandungan residu pestisida tertinggi. Bagi tubuh lansia yang sistem detoksifikasinya sudah melambat, tumpukan pestisida ini bisa memicu peradangan kronis pada pembuluh darah. Selain itu, stroberi juga mengandung purin dalam jumlah sedang yang bisa meningkatkan asam urat, yang juga merupakan salah satu faktor risiko peradangan pembuluh darah. Pengkhianat ketujuh, si segar yang berinteraksi dengan obat, jeruk pras. Jus jeruk, terutama dari jenis jeruk siam atau medan, mengandung senyawa bernama furanokumarin. Senyawa ini dapat menghambat kerja enzim di hati yang bertugas memetabolisme banyak jenis obat, terutama obat penurun kolesterol, statin, dan obat tekanan darah seperti amlodipin. Akibatnya, kadar obat di dalam darah bisa meningkat hingga ke level beracun, menyebabkan efek samping seperti pusing berat, detak jantung tidak teratur, dan meningkatkan risiko stroke. Pengkhianat ke-8, si legit yang sulit dicerna, nangka. Nangka matang memiliki kadar gula yang sangat tinggi dan serat ana tidak larut yang bisa menyebabkan perut kembung dan tekanan di perut bagian atas. Bagi lansia, tekanan ini bisa mengganggu sirkulasi darah balik ke jantung dan otak. Dan pengkhianat ke-9, si renyah penyebab darah kental, salak. Salak mengandung tanin tinggi yang bisa memicu sembelit kronis pada lansia. Sembelit yang parah akan menyebabkan dehidrasi ringan secara terus-menerus yang membuat darah menjadi lebih kental dan meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah di otak saat malam hari. Saya pernah menangani seorang pasien, Pak Marwan, 74 tahun, yang gemar makan 3-4 buah salak setiap malam. Beliau mulai sering mengeluh susah buang air besar, lalu merasa lemas dan pusing tiap pagi. Pemeriksaan menunjukkan darahnya lebih kental dari normal dan ada penyempitan sirkulasi kecil di otaknya. Jika Bapak Ibu tetap ingin menikmati salak, batasi hanya 1-2 buah, dan selalu imbangi dengan air putih yang cukup. Jangan makan salak di malam hari. Setelah mengetahui para pengkhianat, sekarang saatnya kita sambut para pahlawan sejati. Pahlawan pertama adalah jambu air. Buah ini kaya vitamin C,
penuhi air segar, dan rendah kalori. Ia membantu melancarkan buang air kecil dan membersihkan sisa garam. Pahlawan kedua adalah apel. Serat pektin di dalamnya bekerja seperti sapu halus yang menyerap zat berbahaya di usus. Pahlawan ketiga adalah pepaya. Enzim papain di dalamnya membantu memecah protein sehingga ginjal tidak terlalu berat membuang limbah. Pahlawan keempat adalah alpukat. Lemak sehatnya baik untuk jantung dan tidak menaikkan gula darah. Dan pahlawan kelima adalah aneka buah beri yang rendah gula namun tinggi antioksidan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mendengar seluruh penjelasan ini, mungkin muncul rasa bingung. Apakah sekarang semua buah menjadi berbahaya? Tentu tidak. Buah tetap menjadi bagian penting dari pola makan sehat. Namun, di usia lanjut, cara kita menikmati buah pun harus ikut berubah. Yang perlu kita lakukan bukan menghindari buah, tapi memahaminya. Memahami jenis buah, waktu terbaik untuk makan, porsi yang tepat, dan bagaimana mengombinasikannya. Jangan makan buah terlalu malam, jangan berlebihan, dan jangan berasumsi bahwa karena alami pasti aman. Jika ingin lebih aman, pilih buah rendah gula dan tinggi antioksidan seperti apel, alpukat, atau aneka buah beri. Makan buah bersama protein seperti kacang-kacangan atau keju dapat memperlambat penyerapan gula dan membantu menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Ingat, kesehatan di usia lanjut bukan tentang pantangan, tapi tentang kesadaran. Jika Bapak dan Ibu merasa video dari Klinik Sehat Lansia ini bermanfaat, silahkan klik tombol suka dan bagikan kepada teman sebaya yang mungkin juga perlu tahu. Jangan lupa tulis di komentar, buah apa yang paling sering Bapak Ibu konsumsi. Dan jika ingin terus mendapatkan penjelasan penting seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, tenang, dan bisa menikmati hidup dengan bijak mulai dari setiap buah yang dipilih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.